yang sampai sekarang saya pegang itu dari orang tua saya. Orang tua saya itu pernah bilang kalau ada suatu tantangan itu dihadapi dulu. Jangan pernah bilang nggak bisa sebelum kalian mencobanya. Kita penasaran nih, kakak kalau belajar tuh gimana sih? Apa ada metode khusus? Jadi hobi saya itu ada berenang, lari, atau sekedar main game. Tantangan paling besar yang pertama itu waktu belajar. Karena saya lihat anak-anak lain itu mempersiapkan diri itu bisa setahun sebelum tes atau bahkan 2 tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ceria, cerita ringan, inspiratif, dan agamis. Pada kesempatan kali ini, saya Kayasa Zakira Wibowo dari kelas 8J akan menemani kalian pada podcast kali ini. Podcast kali ini agak spesial karena kita kedatangan tamu spesial yang gak bakal asing lagi nih buat kalian, yaitu Fawa Syadataki. Ia adalah siswa berprestasi di bidang akademik di MTSN Bangkalan. Prestasinya keren-keren banget loh, bahkan bisa tembus ke MAN ISI Serpong. Wah, keren banget ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Boleh dong perkenalkan diri ke pemirsa yang ada di rumah? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fawa Syadataki dari kelas 8J. Makasih ya Kak udah nyempetin hadir di podcast kali ini. Saya seneng banget loh bisa ngobrol bareng Kakak hari ini. Ngomong-ngomong, Kakak kan siswa berprestasi di MTS Bangkalan. Pastinya prestasi-prestasi yang Kakak raih itu gak lepas dari dukungan keluarga. Kita penasaran banget nih, boleh dong cerita sedikit tentang keluarga Kakak? Jadi saya itu anak kedua dari 2 bersaudara. Ayah saya bekerja sebagai PNS di Badan Pusat Statistik Bangkalan. Ibu saya juga bekerja sebagai PNS di Dinas Pertanian Bangkalan. Dan kakak saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Airlangga, Surabaya di jurusan Ilmu Komunikasi. Wah, ternyata selain Syadat yang keren-keren prestasinya, ada keluarganya yang hebat-hebat banget ya. Menurut Kakak, seberapa besar sih peran keluarga dalam mendukung prestasi Kakak? Tentunya peran keluarga itu sangat besar bagi saya. Semua masalah tentang pendidikan, apapun itu yang berkaitan dengan pendidikan selalu disupport oleh keluarga. Apalagi kalau ada lomba gitu selalu difasilitasi oleh keluarga. Ada nggak nilai atau kebiasaan yang orang tua Kakak ajarin yang Kakak sampai sekarang tuh pegang? Nilai yang sampai sekarang saya pegang itu dari orang tua saya. Orang tua saya itu pernah bilang kalau ada suatu tantangan itu dihadapi dulu. Jangan pernah bilang nggak bisa sebelum kalian mencobanya. Jadi kalau ada sesuatu jangan minder dulu. Untuk melawan sesuatu tersebut dicoba terlebih dahulu. Jangan pernah bilang untuk tidak bisa. Hmm, eh, Kita penasaran nih, Kakak kalau belajar tuh gimana sih? Apa ada metode khusus itu? Jadi saya itu kalau belajar, yang pertama saya akan membaca materi yang akan dipelajari. Setelah itu saya akan memilih suatu benda atau objek mati dan saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pelajari kepada benda mati tersebut. Jadi tipe belajar saya ini seperti guru yang sedang menjelaskan ke muridnya gitu. Tipe belajar ini atau metode belajar ini tuh dapat inspirasi dari mana? Atau ini emang kayak tips dari guru bimbel gitu? Kalau tipe belajarnya ini memang dari saya sih, soalnya saya itu tipe belajarnya auditorik, jadi lebih banyak ke mendengarkan. Saya akan lebih mudah belajar dan lebih cepat menghafal lewat pendengaran saya. Wah, berarti kalau misalkan kalian juga punya tipe belajar sama kayak Kak Syadat bisa dicoba ya. Di tengah kesibukan belajar ini pasti dong ada jenuh, ada bosannya. Kakak ada gak sih hobi selain belajar? Untuk hobi ya pasti punya hobi lain ya. Jadi hobi saya itu ada berenang, lari, atau sekedar main game. Hobi kakak ini ngaruh gak ke semangat belajar kakak?
Tentunya ngaruh. Apalagi kalau lagi bosan belajar, lagi capek belajar, itu saya ngisi waktu luang itu dengan hobi-hobi tadi. Kalau cita-cita kedepannya kakak mau jadi apa? Untuk cita-cita itu saya pengen jadi dokter. Kenapa kakak milih jadi dokter? Karena di keluarga saya itu banyak berprofesi sebagai dokter. Jadi saya terinspirasi dari keluarga saya tersebut. Apalagi pekerjaan dokter itu adalah profesi yang mulia karena bisa menyelamatkan banyak nyawa orang. Berarti jiwa sosial Kak Syahadat ini tinggi ya guys. Saya dengar-dengar nih kakak keterima ya di Man IC Serpong. Gimana sih tahapan-tahapannya pas pendaftaran? Jadi tahapan-tahapannya itu pertama saya tahu tentang Manite Serpong itu dari sepupu saya yang sekolah di sana juga. Terus setelah itu karena saya ingin daftar, saya minta surat rekomendasi dari sekolah dan sudah diberi surat rekomendasi, saya langsung daftar. Setelah daftar itu saya mempersiapkan diri matang-matang lah untuk tes tersebut agar bisa mengerjakan tes dengan lancar. Tantangan apa sih yang paling besar pas waktu daftar? Tantangan paling besar yang pertama itu waktu belajar karena saya lihat anak-anak lain itu mempersiapkan diri itu bisa setahun sebelum tes atau bahkan 2 tahun sebelumnya, sedangkan saya belajar kurang lebih cuma 1 bulan. Dan tantangan yang kedua itu harus bersaing dengan siswa-siswi berprestasi se-Indonesia, apalagi yang daftar itu kan kurang lebih ada 7.000 siswa dan yang diterima itu cuma 140. Wah, berat banget pastinya ya. Saat tahu kakak lolos, gimana reaksi kakak dan keluarga? Saat tahu lolos itu yang pasti bahagia, tapi ada sedikit kaget karena gak nyangka bakal dapat di pilihan pertama. Awalnya ngiranya bakal dapat di pilihan kedua yang di Man IC Pasuruan, tapi ya alhamdulillah dapat yang di pilihan pertama. Boleh dong kasih tips ke teman-teman yang mau daftar ke Man IC Serpong juga. Untuk tips ya, yang kalian mau daftar ke Man IC juga itu yang pertama banyakin latihan soal-soal olimpiade ataupun ya OSN gitu karena tipe soalnya mirip, dan kalau bisa kalian belajar tiap hari biar materinya selalu ada di kepala dan bisa diingat terus gitu. Tiap orang nih kak pasti punya kalimat motivasi yang dipegang. Nah, kalimat motivasi apa sih yang kakak pegang sampai saat ini? Motivasi bagi saya itu bermimpilah setinggi langit, jika engkau terjatuh maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ada nggak harapan buat adik-adik di MTSN Bangkalan? Harapan buat adik-adik di MTS ini ya kalian tetap semangat belajar lah, jangan pernah capek buat belajar. Terus habis itu kalian kalau ada event atau lomba gitu, kalau bisa usahakan ikut event tersebut. Gak usah takut akan kalah. Kalian itu ikut hanya untuk mencari pengalaman aja. Karena kalau kalian sudah sering ikut lomba atau event itu, kalian pasti nemu passion kalian di mana dan ketemu jalan kalian akan kemana. Terakhir, ada gak pesan buat keluarga, guru, atau teman-teman yang lagi nonton? Pesan dari saya itu cuman satu sih, cuman mau berterima kasih buat semua orang yang sudah ada untuk saya dan selalu mendukung saya di saat susah ataupun senang. Ya, saya beruntung bisa dikelilingi oleh orang seperti kalian semua. Semoga harapan Kak Syahadat terkabul dan tercapai. Dan untuk kalian yang ada di rumah, semoga apapun yang kalian lalui hari ini bisa menjadi kebaikan di masa depan. Tak terasa kita sudah berada di penghujung podcast pada kesempatan kali ini. Semoga obrolan barusan bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua. Saya Kayasa Zakira Wibowo pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Podcast ceria, cerita ringan, inspiratif, dan agamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.